sebuah bukit kecil yang terletak sekitar 250 meter di sebelah barat alun-alun kota Sumedang. Di puncak bukit inilah berdiri sebuah bangunan goa peninggalan Belanda yang dibangun pada masa Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sampai 1917. Benteng pertahanan ini menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa kita. Benteng Gunung Kunci, benteng pertahanan, selain daripada juga untuk mempertahankan bepak Belanda, tentara Belanda untuk mempertahankan Jepang juga, diantaranya untuk mengawasi pemerintahan Kabupaten Sumedang. Masa lalunya yang kelam sebagai tempat pelaksanaan hukuman gantung bagi masyarakat Sumedang kala itu. Konon menjadikan tempat ini pusat berkumpulnya makhluk gaib. Penampakan sosok tentara Belanda, sosok tua berjubah putih, hingga suara rintihan wanita tua sering menjadi bukti keberadaan mereka kepada masyarakat sekitar. Memang kalau jam-jam tertentu, terutama ngarah ke sore, agak-agak beda perasaan gitu. Suara-suara yang di luar normal, suara hewan atau suara yang aneh selain dari biasanya. Terutama pernah yang dari Aceh itu, begitu masuk dia katanya ada penampakan. Lihat bayangan atau sekelebatan. Bahkan dia sampai pingsan. Tak jarang, beberapa pengunjung lari ketakutan atau malah mengalami kerasukan di lokasi benteng ini. Kerasukan lah, diantaranya itu masukan itu ada banyak. Biasanya kalau ada pengunjung yang tanggung, kalau udah misalkan 5:30, saya misalkan, oh udah sore sama saya bilang besok aja. Dia maksa, ingin aja sebentar katanya Pak. Kemudian masuk, suka itu, suka ke masukan gitu. Si pengunjung itu kebetulan cewek, yaitu, tapi suaranya suara bapak-bapak gitu. Banyaknya kisah yang menghantui tempat ini membuat Goa Benteng Kunci menjadi salah satu tempat yang dianggap angker oleh masyarakat Sumedang. Mampukah peserta uji nyali membuktikan keberaniannya dan bertahan dalam lorong gelap goa yang penuh misteri? Inilah masih dunia lain. Ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullah. Benteng Kunci Sumedang ini adalah bukti sejarah tempat disiksanya bangsa kita oleh penjajah. Apakah jeritan dan rintihan kesakitan seolah meminta pertolongan yang sering terdengar di tempat bersejarah ini benar adanya? Saya Rudi Kawilarang, inilah masih dunia lain.
Ana, ya saat ini kita menelusuri sebuah benteng yang berada di sebuah gunung yang bernama Gunung Kunci di daerah Sumedang. Benteng Belanda ini dibangun pada tahun 1914 sampai 1917, setelah diresmikan tahun 17. Dan karena sudah begitu lamanya benteng ini digunakan ya di zaman penjajahan, pernah juga terjadi beberapa kisah mungkin ya. Ya, di sini kita akan mencoba membuktikan beberapa fenomena yang sering terdengar oleh para penjaga yang memang menjaga dari tempat bersejarah ini sendiri. Kita akan coba matikan lampunya di sini. Ya, teman-teman bisa dimatikan lampunya. Saya mau coba ke ruangan sebelah sini. Hadir, tolong beritahu saya tentang sejarah tempat ini. Allah. Ana, kenapa tadi? Di sini ada sosok laki-laki, tapi dia menurut saya ini seperti berpakaian serdadu Belanda ya. Dia sempat mendorong saya. Ini memang mungkin rekaman-rekaman yang pernah terjadi ya di masa lampau sendiri. Ya, ini residual energi. Tadi Kiprana berinteraksi dengan sosok yang mana nih saat masuk di ruangan tersebut? Di sini coba saya mengucapkan salam tapi dia tidak menjawab, lalu coba saya ngomong kembali, saya tidak mengerti bahasanya, mungkin bahasa Belanda ya. Lalu coba saya Sosoknya berarti ada di sana? Sosoknya ada di sini. Sosoknya laki-laki, perempuan? ini laki-laki. Ya di sini kan memang karena mungkin pada zaman penjajahan pernah beberapa terjadi kisah-kisah yang memang sangat memilukan ya. Iya. Nah, energi yang mungkin dari arah luar ataupun dari arah sekitar benteng ini sendiri memasuki area kita ini nggak, Kiprana? Jelas, ini kalaupun tidak ada energi dari luar, ini kental sekali ya, energi ini wingitnya kalau saya bilang. Ya mungkin coba kita ke arah sana, mau dicek juga ke arah depan sana. Mungkin Ana coba dilihat. Saya lebih mendengar suara rintihan juga, Kiprana, dari sebelah sini. Banyak sekali suara-suara rintihan, dan barusan yang wanita Parubaya melintas dari sisi sebelah sini ya. Dan suara-suara rintihan banyak terdengar dari atas. Ini kalau sorry Mas Rudi, ini ada di samping saya ini saat ini. Ini lihat, ini saya merinding. Ini dia ada di sini. Mungkin Ana mau coba masuk untuk bisa kita komunikasi. Allah, kalimat bilang. Kenapa apa kalian di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana. Assalamualaikum. Ana. Assalamualaikum. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengganggu. Ganggu. Siapa kamu? Saya penghuni di tempat ini. Nama kamu siapa? Nama saya Jin Asbat. Tolong kalian keluar dari tempat ini. Kami akan keluar, tapi kami mencari bukti kebenaran untuk daerah sini. Mau kebenaran apa? Hah? Saya Asmat sudah 200 tahun tinggal di tempat ini. Iya, bisa kamu Memang jelaskan? ini lagi zaman penjajahan. Ini Lagi zaman penjajahan dahulu. Dahulu memang di sini banyak masyarakat di sini yang memang sudah mati, dan sekarang sudah tidak usah dibuang-buang lagi. Ya. bisa kamu tenang? Kenapa kita disuruh keluar, kenapa? Kenapa? Di sini banyak penghuni merasa terganggu. Di sini tempat biasa, tidak rame-rame seperti ini. Ya, kalau memang nanti kita taruh seorang peserta ingin mengikuti uji nyali di sini, kira-kira apa gangguannya? Lihat aja, lihat tidak. Macam-macam berani di sini. 1 orang, 2 orang, 10 orang tidak akan kuat berada di sini. Ini sudah. bukan tempat manusia. Kamu mau Kalau keluar? manusia datang Ya baik-baik. sudah, kamu mau keluar atau tidak dari tubuh rekan saya? Auzubi kalimatillah. La ilaha illallah. Allah. Udah. Istighfar. Auzubi kalimatillah. Astagfirullah. Rabbal baroya.
Udah. Mungkin kita keluar dulu deh. Ya, pembuktiannya apaan nih? Saya dijorokin tadi. Saya rasa cukup pembuktiannya. Seperti lingkaran ya, seperti lingkaran. Yang dikelilingi makhluk-makhluk gaib dan bermacam-macam Tadi sosok. Ana saat dirasuki seperti ngerasain seperti apa sih awalnya? Ya, tadi saya mencoba untuk berkomunikasi ke sebelah sini karena saya lihat memang di sebelah Kiprana terdapat sosok gaib. Saya mencoba berkomunikasi karena di sini juga saya lihat 3 sosok gaib, sosok laki-laki. Saya nggak ngeganggu, jangan tarik rambut saya. Tiba-tiba saya merasa dipukul punggung saya nggak kontrol dan kerasukan. Ya, Ana memang agak sensitif ya Iya. dengan energi-energi yang memang tak kasat mata ini. Iya. Betul sekali. Baik, terima kasih Kiprana. Iya. Ana, kita sudah Boleh. membuktikannya sendiri. Memang suasananya sangat gelap sekali. Ya. Kita keluar aja. Terima kasih Kiprana. Nanti kita akan menaruh proses tayang aja langsung. Ya, boleh dilepas sekarang ketupatnya. Perkenalkan dengan siapa? Puji, Puji. Baik. Ingin menjadi seorang peserta uji nyali, motivasinya apa? ingin mencoba, ingin tahu. Sebelumnya pernah punya pengalaman? Ada Seperti apa mungkin bisa dijelaskan? waktu di kebun, kebetulan waktu ambil kembang kol sore menjelang maghrib. Nah, waktu saya menyapu, nunduk dengan ujung mata ada bayangan orang lagi berdiri dan saya penasaran, saya lihat ada. Saat mengalami hal tersebut, apakah Anda diam saja, takut, atau mungkin tidak bisa bergerak? Kaget dan takut. Baik, Puji, di sini ada Kiprana Leo, seorang praktisi supranatural. Silakan Kiprana. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sebuah gedung atau sebuah benteng pada masa pemerintahan Belanda, tepatnya ada di Sumedang dari tahun 1914 sampai 1917. Di sini penuh sekali fenomena-fenomena penampakan yang perwujudannya itu seperti company Belanda, dan juga ada sosok laki-laki besar tinggi, dan juga ada tragedi residual energi namanya. Jadi tragedi pada masa lalu itu terekam di zaman sekarang. Jadi begitu banyak suara atau suasana yang akan memilukan apabila ada seseorang berada di sini, seperti itu. Terima kasih, Kiprana. Terima kasih. Untuk penjelasannya. Baik, Puji, Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali ya. Ya, Ada peraturannya, saya akan bacakan. Anda akan berada di lokasi ini selama 2 malam. Selama berada di lorong ini, Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Ada perbekalan. Di sini juga kami menyediakan lilin karena lampu di sini akan dipadamkan. Anda hanya dibantu oleh cahaya lilin. ya. Ya. Baik. Kami menempatkan beberapa kamera persis ada di depan Anda. Satu dari ruangan ini dan satu dari arah belakang. Ya. Apapun yang Anda alami dan Anda rasakan selama berada di sini, kami harap Anda dapat langsung mengkomunikasikannya kepada kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera seperti ini, tandanya menyerah. Ya. Kami akan jemput ke sini. Ya. Ya. Baik, satu hal lagi, kami menambahkan 1 helm berkamera. Ini sehingga kami dapat mengetahui saat Anda mungkin mengelilingi area ini. Ya. Ya. Oh ya, ada lagi penambahan di sini. Lilin ini hanya boleh Anda nyalakan satu. Kita menyediakan ada cadangan, tapi tidak boleh dinyalakan sekaligus berbarengan. Ya. Ya. Suara gong menandakan uji nyali di malam pertama ini sudah dapat dimulai. Oke. Anda siap? Siap. Selamat uji nyali.
permisi, maaf kalau ada yang kesentuh nggak sengaja, ketendang nggak sengaja. Subhanallah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Ah, ada suara, ya Allah, Gusti Nu Agung, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selanjutnya, di masih dunia lain. Pak, punten ya Pak. Punten, abi ka dieu. Subhanallah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Ah, ada suara, ya Allah, Gusti Nu Agung, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada suara yang jalan dari tangga. Ya Allah, ya Allah. Ada suara yang jalan. Punten Bapak, Pak, punten ya Pak. Punten, abi ka dieu. Punten, abi ka dieu. Astagfirullahaladzim. Selamat malam, Ana Kiprana. Setelah adanya seorang peserta di ruang uji nyali ini, ada beberapa fenomena juga yang dirasakan nih. Seperti ada suara laki-laki. Apakah ini memang sosok dari makhluk astral saat pembuktian tadi kita di sana, Kiprana? Betul sekali. Ini salah satu jin yang menyerupai seseorang yang tadi memang waktu pembuktian ini saya lihat. Ana mungkin bisa menjelaskan karakteristik dari peserta kita. Karakter peserta kita saat ini menurut saya bukan sosok pemberani ataupun bukan sosok penakut. Tapi dia lebih pintar mengendalikan situasi atau keadaan. Dan keseharian dia juga memang dia sosoknya tenang. Dia sebenarnya sensitif, tapi karena dia pintar mengendalikan keadaan, dia berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa takutnya dia atau rasa tekanan-tekanan dari energi. Kalau Kiprana lihat saat ini ya, sosok dari ruangan mana maksudnya? Yang sosok yang paling banyak di lokasi kita pada malam hari? Ini dominan sekali dari arah tangga. Ini tangga ini kan seperti huruf T. Jadi ada lorong sebelah kanan dan juga ada arah tangga lagi yang naik ke atas. Itu dominan sekali. Kalau Ana sendiri merasakan dari sosok energi sosok pria juga yang memang lebih dominan saat ini ya di dalam ruangan uji nyali. Semua reaksi-reaksi dari makhluk astral, hampir semua yang saya lihat itu dari sosok-sosok pria. Punten Bapak, punten, punten. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Punten abi ka dieu. Da abi ge teu sengaja bade ka dieu teh. Tos aya di dieu. Pak, punten, Bapak. Ya Allah, Bapak, punten kagandengan. Abi mah melarian rezeki. Allahu Akbar. Barusan di sini ada suara seperti orang
orang tua laki-laki dan geraman-geraman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, di masih dunia lain. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Bapak nuju sholat. Siga ngebutkan iya sajadah atau napi sarung. Pak. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Punten, maaf. Oh maaf. Ya Allah, ya dina dinding akhirnya nyarios. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maaf. Mal angkat, maaf. Maaf, kehabisan api. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bentar, masih shock ya? Sini, saya lepas dulu. Puji, takut nggak selama ini? Takut. Tapi bisa bertahan ya, dalam satu malam. Apa aja yang interaksi selama berada di sini? Oh, hati benar-benar takut, ingin lari tapi nggak bisa karena saya ingin mendengar juga apa yang mau disampaikan tapi tidak mengerti dengan bahasanya ya. Ya mungkin nanti setelah istirahat bisa merimain lagi ya, mengingat lagi apa saja yang sudah dialami di sini dan nanti kita akan membahasnya sebelum malam kedua ya. Iya, iya. Ke ruang kontrol. Sudah ya? Sudah. Baik, mari. Ya, saudari Puji boleh dilepas lagi tutup matanya. Saudari Puji ketemu lagi ya. Sudah kenal dengan Kiprana ya kemarin. Iya. Di sini ada Ana juga. Dua orang ahli spiritual ini akan menjelaskan fenomena yang terjadi saat Anda berada di lokasi uji nyali. Nah, setelah istirahat, sekarang mungkin bisa mengingat kembali ya. Iya. Apa saja yang sudah Anda alami selama berada di sana. Kemarin mendengar suara-suara, terus ada bisikan-bisikan. Pak, punten, Bapak. Ya Allah, Bapak. Suara apa sih yang Anda dengar? Suaranya seperti orang bapak-bapak, kakek-kakek kayak gitu. Suaranya laki-laki. Laki-laki, tapi nggak jelas. Soalnya suaranya seperti harimau mengaum kayak gitu. Anda mungkin sayup-sayup mendengarnya atau jelas dekat sekali? Jelas, dekat dan ada suara langkah kaki dari tangga atas menuju ke bawah dinding itu. Waktu baca-baca tiba-tiba berubah, ada bekas-bekas seperti bercakan darah kayak gitu. Jadi gini, apabila ada seseorang yang memang belum pernah menempati suatu tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya, otomatis dia timbul sugesti-sugesti yang akan membelenggu kepada pikirannya dia, sehingga dia akan lebih untuk berhalusinasi. Walaupun makhluk astral memang ada, tetapi kadarnya peserta karena terlalu berpikiran lebih sehingga timbul dampak-dampak seperti itu, padahal itu tidak ada. Kalau Ana sendiri menerjemahkannya bagaimana nih? Saya lihat
Memang sebelumnya mbaknya pernah mengalami hal-hal yang menyangkut masalah gaib, seperti pernah mendengar suara atau pernah mengalami juga melihat sesuatu yang menyangkut makhluk-makhluk gaib. Ada keterkaitannya mungkin dengan trauma dari diri peserta sendiri? Ya, itu sangat terkait sekali. Jadi di saat dia berada di posisi uji nyali ini dan dia juga mendengar posisi uji nyali kita itu pernah memang ada pembantaian atau apa, dia tertekan, merasa takut sekali kan tadi, sempat merem sebentar. Iya. Di saat merem itu mbaknya melihat, ya. Iya. Puji sendiri untuk hal yang paling ditakutin saat berada di lokasi apa nih sebetulnya yang paling Anda tidak ingin temui saat berada di lokasi? Bentuk rusak. Bentuk sosok? Sosok-sosok yang hancur, yang rusak. Baik, Saudari Puji, Anda sudah melewati malam yang pertama. Apa kesiapan Anda untuk malam kedua ini? Merasa lebih siap atau merasa lebih khawatir? Khawatir sih ya. Lebih khawatir, tapi siap. Siap juga. Kita akan ke lokasi. Puji, silakan ditutup lagi matanya. Ya, mari. Ya, boleh dilepas. Baik, Saudari Puji, lokasinya masih sama ya dengan malam pertama. Peraturannya pun masih sama seperti malam pertama. Di sini Anda diwajibkan untuk selalu menceritakan apapun yang Anda alami. Ya, kamera sudah ditempatkan ada di depan seperti kemarin di ruangan dan satu di belakang Anda. Ya. Gong menandakan uji nyali di malam kedua ini sudah dapat dimulai. Baik, silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada suara. Ya Allah. Selanjutnya, di masih dunia lain. Namanya siapa? Biar saya bisa nyebut nama Bapak. Wah, ada suara nangis. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada suara. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, Gusti Agung, ya Allah. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak, rencangan Pak. Bapak teh saha? Pak, sekolah.
TV-nya mati. Duh, ada kresek-kresek. Ada suara kresek-kresek, keresekan. Ana Kiprana, kalau kita melihat situasi dan kondisi ruang uji nyali untuk malam kedua ini, Kalau saya bilang sih, peserta lebih bisa mengantisipasi ya, jadi lebih bisa untuk meluaskan dirinya sehingga membuat dia nyaman. Kalau menurut saya. baik, untuk Ana sendiri kita melihat peserta sekarang lebih banyak bersandar ke arah dinding nih. Kalau Ana melihat gelagat seperti ini, apakah peserta kita merasa terancam mungkin sehingga dia menyenderkan badannya ke dinding? Yang saya lihat, dadanya dia terasa didorong. Dadanya dia terasa didorong. Dan itu adalah energi-energi yang memang berusaha mendekat ke arah badan peserta. Pak, di mana? Namanya siapa? Biar saya bisa nyebut nama Bapak. Ada suara nangis. Ya Allah, ada suara yang nangis, ya Allah. Jangan nangis di situ, atuh. Temenin nangisnya di sini. Sosoknya apa saja sih saat ini yang ada di lokasi uji nyali kita? Kalau di dalam ruangan sendiri saya tidak melihat ya, karena tertutup oleh dinding. Tapi kalau untuk di daerah seputaran tangga, ini saya masih melihat sosok-sosok orang besar, ada beberapa orang besar, dan juga ada sosok seperti, kalau saya bilang wanita setengah bayak mungkin ya. Mungkin Ana ingin menambahkan. Menurut penerawangan saya, peserta kita sekarang memang sudah merasa, badan dia sudah merasa lemas. Dada dia, punggung, dia sudah merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman berada di sini. Tapi dia tetap berusaha mencoba bertahan. Siapa ya? Namanya siapa? Kenapa nangis? Yuk berbagi nangisnya. Kesini. Aku juga suka nangis, teriak. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang masuk ke lemari. Nangisnya di dalam lemari, gigit baju. Biar orang nggak ngedengar. Ya Allah, ya Allah. Ada bayangan, ada gerakan. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku yang mengundang tapi aku yang takut ya. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Ya Allah, ya Allah. Ada bayangan, ada gerakan. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku yang mengundang tapi aku yang takut ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku yang mengundang tapi aku yang takut ya. Punten ya, aduh maaf. Nangisnya kenapa? Sakit hati atau luka? Hah? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Aduh Gusti, maaf, aduh punten. Nangis karena apa? Pasti. Wah, ya Allah. Bapak. Aduh, namanya siapa? Biar nggak nyebut itu, Mbak. Atau Eyang.
barusan saja pas mau dijemput kenapa Anda nangis atau gimana? Ya takutnya cuma imajinasi aja, ada sinar nyamperin. Ya takutnya karena angan-angan ingin minta dijemput buru-buru. Bagaimana perbedaannya antara malam pertama dan malam kedua ini? Lebih ini malam pertama. Gangguannya? Iya. Lebih khawatir, lebih was-was seperti itu ya? Takut. Dan saat Anda berkomunikasi, Anda merasa mereka yang di sini ikut menjawab komunikasi Anda? Iya. Menjawab. Allah! Maju! Ini saat penjemputan malah terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya. Tapi serangannya lebih ke Kiprana nih kalau dilihat ya. Emang apa tidak mereka yang ada di sini energinya memang efeknya jelek untuk Kiprana sendiri? Mungkin karena saya lagi kurang enak badan juga kali ya. Jadi dia lebih mudah untuk merasuki saya. Tapi sekarang gimana? Masih deg-degan, tapi ini pusing. Bukan pusing, jadi kayaknya ada sesuatu yang ini juga, kayak ada yang mau merasuki sekitar. Cuma jadi ini sepertinya lagi mau diusahain kosong gitu, jangan ngomong kayaknya. Iya, kayak ada mau masuk. Sorry ya. Iya. Tarik nafas. Buang pelan. Angkat ini tolong lagi. Ya, Puji gimana kondisinya? Enggak. Mual ya? Tadi Anda ceritanya lari dari sana ke sini. Iya. Jadi pas tadi terakhir disuruh ini, udah gitu, udah suruh narik napas, pada jalan. Kenapa nggak diajakin? Makanya ngejar sampai ke sini. Tapi tiba-tiba bangun. Posisi begini, nggak tahu. Memang itu mungkin apa yang ada dalam ininya ya, seperti di luar kesadarannya. Betul. Jadi pada saat saya masuki ruang benteng tersebut, auranya memang sudah tidak bagus buat saya. Kebetulan saya juga lagi kurang enak badan, sehingga saya yang terserang terlebih dahulu. Tapi karena saya bisa mengantisipasinya, alhamdulillah, kena ke peserta. Pada saat saya tarik, peserta mulai hilang kesadaran. Kalau Ana sendiri menjelaskannya seperti apa tadi? Begitu saya datang ke lokasi, saya juga memang sudah melihat ada makhluk yang memang berusaha mendekat dan meraksuk. Tapi kita datang, lampu nyala, dia pun lega, kamu lega. Tapi tetap setiap dia mau ngomong, kamu perasaan udah jangan ngomong, merem aja, merem. Itu memang posisinya hampir diraksuk. Puji, kami nyatakan Anda berhasil ya. Makasih. Walaupun terakhirnya Anda sempat tidak sadarkan diri. Puji, sebuah pengalaman baru telah Anda dapati ya setelah mengikuti uji nyali selama 2 malam di lokasi ini. Semoga ini akan berdampak positif di kemudian hari. Dan yang terpenting, kami nyatakan Anda sebagai seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan selamat ya. Selamat beristirahat juga setelah ini. Nantikan peserta uji nyali di lokasi yang selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain. Ya Allah. Setelah mati lampu itu yang paling takut, yang paling gelap. Soalnya nggak suka di tempat gelap.